Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirgi Reksaldi dari kelas akuntansi 4B. Di sini saya akan coba memaparkan hasil dari tugas individu, yaitu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan di sini saya menganalisis laporan keuangan dari PT Agung Podomoro Land Tbk. Di sini ada 5 tahunnya, dimulai dari 2015, 2016, 2017 dan sampai 2019. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu neraca keuangan konsolidasian. Nah, neraca ini saya ambil atau saya pindahkan dari laporan keuangan tahunan ya, dari PT Agung Podomoro Land. Terus ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga kita tinggal salin dari laporan keuangan PT Agung Podomoro Land. Dan langsung saja ke analisis rasio. Di analisis rasio ini saya tidak akan menjelaskan atau secara detail, dan langsung saja ke rumusnya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio ini total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Terus ada acites ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dan yang kedua ada cash ratio. Rumusnya adalah cash ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Yang selanjutnya ada working capital to total asset ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Dan ini hasil dari rasio likuiditas. Teman-teman bisa lihat. Langsung aja ke rasio leverage. Yang pertama itu ada total debt to total asset ratio. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva. Terus ada total debt to total equity ratio. Rumusnya total hutang dibagi ekuitas. Dan yang kedua, long term debt to total equity ratio. Hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Yang kedua, time interest earning ratio. EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Dan ini hasilnya. Terus yang ketiga ada rasio aktivitas. Nah, di sini ada total aset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Dan yang kedua ada receivable turnover, penjualan dibagi piutang. Dan yang ketiga ada average collection inventory, piutang dikali 360 dibagi penjualan. Yang kedua inventory turnover, harga pokok persediaan dibagi persediaan. Yang ke berapa ini, ke 5 ada average day inventory, persediaan dikali 360 dibagi harga pokok persediaan. Yang kedua ada working capital turnover, penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Dan ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Terus yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Terus ada profit margin atau PM, EBIT dikali 100% dibagi penjualan. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM, EAT dibagi penjualan dikali 100%.
atau EAT dikali 100% dibagi penjualan. Yang kedua ada operating income ratio. Penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan. Yang kedua ada return of asset atau ROA. EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. Yang ketiga ada return of equity, EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. Dan yang terakhir ada return of investment, EAT dikali 100% dibagi total aktiva. Dan ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Lanjut ada rasio perbandingan atau perbandingan rasio. Nah, di sini ada rasio industri sebagai perbandingannya ya, dan yang di atas itu ada PT Agung Podomoro Land. Nah, di sini ada rasio current ratio. Yang kedua ada quick access ratio. Dan ini biar mudah itu ada grafik perbandingannya. Tren. Kalau analisis tren menghitungnya seperti ini. Bentar. Nah, tahun 2015 itu jadi patokan. Contoh kita akan menghitung kas dan setara kas. Kita pindahin dulu kas dan setara kas tahun 2016. Ada 2017 ya, 2017 aja. Nah, kas dan setara kas. Jadi tahun 2015 ini jadi patokan utamanya. Nah, yang jumlah kas dan setara kas tahun 2017 dibagi jumlah kas dan setara kas tahun 2015. Seperti itu. Yang bawahnya juga sama. Jadi tahun 2015 itu jadi patokan atau pembaginya ya. Lanjut ke analisis DuPont. Di analisis DuPont ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Langsung saja ke analisis CSR ya teman-teman. Ada banyak analisis CSR tentang pengungkapan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungannya ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena mungkin akan terlalu lama. Jadi di sini sudah ada kategorinya. Nah, kategorinya di sini 0 tidak mengungkapkan, 1 mengungkapkan tetapi hanya deskripsi, dan 2 deskripsi dan table. Poinnya itu 2. Yang poinnya 3 itu mengungkapkan deskripsi, ada table dan grafik, foto atau review tablet. Nah, langsung aja total pengungkapannya tahun 2015 ini ada 45. Nah, 45 ini masuknya ke
sedang. Nah, kan di sini ada keterangan totalnya ya. Poin 1 sampai 20 sangat rendah, poin 21 sampai 40 rendah, poin 41 sampai 60 sedang, poin 61 sampai 79 itu tinggi. Nah, jumlah CSR PT Agung Podomoro Land ini tahun 2015 itu 45 dan masuk ke sedang. Terus tahun 2016 itu 32 masuknya ke rendah. Terus tahun 2017 50 masuknya ke sedang. Tahun 2018 itu 34 masuknya ke rendah. Dan tahun 2019 ini 30 masuknya ke rendah. Jadi PT Agung Podomoro ini sudah sesuai dengan standar pengungkapan CSR, tapi ada yang masih rendah dan ada yang sedang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.